Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Nanti kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak, Dia Allah yang sungguh luar biasa, senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, yang senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya padamu Tuhan kami berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
dan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai, ku tak menyerah. Aku kuat dan berlindung bagi pertolonganmu.
angkat tangan. Hosana. Kita mau tinggikan Tuhan. Kami percaya Kerajaan-Mu di tempat ini. Hosana. Kami mengucap syukur, kami mau menari, melompat buat Tuhan. Semua yang siap menari buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebab Dia Allah yang baik, amin. Dia Allah sumber kekuatan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik, amin. Kita mau menari buat Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Yes. Mari umat Tuhan katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kekuatanku. Kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami Tuhan, namun yang pasti Kau tetap selamat. berikan tepuk tangannya. Allah sumber. Berikan tepuk tangan ke atas kepala, amin. Buat Allah sumber kekuatan. Allah sumber. Aku dan bagianku bisa lebih baik lagi. Saya percaya kanan bisa lebih baik lagi. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Selamanya, 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 selamanya. Sama-sama katakan selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kota benteng, tempat perlindungan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan. Dia kota benteng, amin. Kota bentengku, Yesus Tuhan. Yesus keselamatanku. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar hanya pada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya hanya Engkau Tuhan. Mari dengan iman katakan. Engkaulah perisaiku, menara kekuatanku Tuhan, gunung batuku. Dialah sumber pengharapan, amin. Kaulah pengharapanku, tempat perlindunganku Tuhan, kota bentengku. Yesus. Yesus keselamatanku. Dia penolong buat Tuhan, amin. Ku selalu aman di dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sebab kasih setia-Mu. Ku selalu bersandar
kira pengampunan ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Mari lebih lagi katakan, oleh karena salibmu, seluruh kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, kuasa seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, anugerahnya tercurah dalam hidup kita. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih
bersemangat Tuhan. Angkat tanganmu. Pagi hari ini, engkau yang membutuhkan mujizat. Engkau yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karya salibnya di kayu salib membuktikan bahwa Dia Allah yang menang. Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang sanggup menolongmu. Dia Allah yang sanggup membuka jalan. Dia Allah yang sanggup melakukan mujizat buatmu. Amin. Mari angkat tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Karena salibmu. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Karena salibmu. Yes. Engkau berikan kami kemenangan Tuhan. Yes. Dia sanggup melakukan mujizat. Terjadi di tempat ini. Terjadi saat ini. Nikmati aliran kuasa. Yes. Ya Rabba Shikalaba Takaraba Shikya. Shalom. Mari sekali lagi. Sekali lagi. Dengan iman katakan. Karena salibmu hidup. Karena salibmu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena di salib Yesus menanggung semua duka cita kami. Yesus memikul semua kesusahan kami. Di kayu salib Yesus menyelesaikan semua pergumulan kami. Ada kalimat dan kata yang kuat sekali terdengar di kayu salib. Sudah selesai. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit kami Engkau pikul ganti kami. Dan saat ini kami percaya mujizat terjadi di dalam hidup kami. Mujizat terjadi di dalam tubuh setiap anak-anak-Mu yang ada di ruang utama di tempat ini dan yang ada di rumah-rumah. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, letakkan tangan di tempat di mana saudara merasa sakit. Imani di dalam nama Yesus. Setiap cambukan yang mengena pada tubuhnya, mengeluarkan semua daging dari tubuhnya, itu berkuasa mewakili semua sakit penyakit kami. Itu berkuasa untuk mewakili semua duka cita kami. Mahkota duri yang tertancap di kepala Yesus, itu mewakili semua kesusahan yang ada di kepalamu. Semua pergumulan yang ada di hatimu, Yesus atasi semuanya. Dia pikul ganti kita, dan dia berikan kemerdekaan buat kita. Dia membebaskan, memulihkan, menyembuhkan, menyelesaikan semua. Segala sesuatu yang menjadi kesulitan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini kuasa firman-Mu yang memerdekakan kami, ingin kami dengar lagi. Berita sukacita, berita kebenaran yang mengubah kami, yang menolong kami, yang membawa kami di jalan-jalan keberkatan-Mu. Kami ingin mendengar lagi berita sukacita dari meja Bapa. Urapi setiap telinga yang mendengar di tempat ini. Urapi setiap telinga yang mendengar di rumah-rumah. Mewakili semua live streaming kami. Semua anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Aku berdoa rumah-rumah yang ada dipenuhi dengan shalom. Dipenuhi dengan keberkatan Tuhan. Sehingga ketika firman Allah ini diperdengarkan, firman Allah ini akan menerobos, membongkar semua kubu-kubu yang ada. Dan menetapkan kami sebagai umat-umat pemenang di dalam keberkatan Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu segala niat hati, segala kebanggaan, kesombongan yang kami bangun di dalam semua kemanusiaan kami. Aku berdoa semuanya dipatahkan oleh Tuhan, sehingga ada roh kerendahan hati, roh yang mau menerima kebenaran firman, hati yang lembut, yang Tuhan mau ajarkan dan Tuhan mau bentuk. Itu terjadi di dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Firman kebenaran, firman sukacita, kami mau dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati di tempat ini dan yang diberkati di rumah-rumah, bersama-sama kita mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, shalom. 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 Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu heran, Tuhan Yesus itu hebat. Berapa banyak yang mengalami kasih Tuhan selama 1 pekan yang sudah kita lewati, bisa lambaikan tangan. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib, amin. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-22. Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-22. Haleluya. Ayat tidak ada di sana, tapi saya ajak saudara untuk buka handphone saudara atau buka Alkitab manual yang saudara bawa. Yang pasti ketika saudara baca Alkitab, waktu Tuhan berkati saudara dengan setiap kata-kata, pasti saudara akan bilang amin, haleluya, Tuhan baik. Amin, setuju? Oke, ayat 22, ayat 23, dan ayat 24 saja. Tidak ada di slide, tidak ada di screen. Ayat 23 dan 24 saya tambahkan itu supaya lengkap bagi saudara dan saya. Oke, yang ada handphone bisa buka handphone. Oke, sudah sama-sama setuju? Oke, Injil Yohanes pasal 4 ayat 22. Kita lanjut ayat 23 dan kita lanjut ayat 24. Itu akan mewakili satu cerita dari Injil Yohanes pasal 4. Sudah dapat? Semua bilang amin. Oke, yang pria dengan saya baca ayat yang genap, wanita ayat yang ganjil. Ayat 24 kita bersama-sama. 1, 3, pria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, silakan wanita.
Ayat 24, sama-sama yang ada di ruangan ini semua sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang setuju semua sama-sama bilang amin. Injil Yohanes pasalnya yang keempat itu bercerita tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria ini adalah perempuan yang dalam Alkitab mengatakan perempuan yang kurang begitu baik konditenya. Perempuan yang Alkitab cerita pengait laki orang. Kalau dalam bahasa kita sekarang apa? Pelakor. Wah itu kan, pelakor. Perebut laki orang. Ya kan? Karena yang hidup dengan dia sampai dengan 6 ini bukan juga lakinya. Tapi itu orang punya suami. Dan Yesus langsung menembus di hatinya dan berbicara kepada dia. Yesus mengatakan kalau kamu minum dari air ini, kamu tidak akan haus lagi. Nah perempuan ini dalam cerita Alkitab ini dia mengatakan begini, kami punya nenek moyang menyembah di gunung. Orangmu menyembah di Yerusalem. Kami secara tradisi adat istiadat nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Sementara Yesus ngomong di dalam ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Perempuan ini dengan semua nenek moyang dan keturunannya menyembah di gunung kepada Allah yang tidak mereka kenal. Sementara Yesus bilang bahwa kami menyembah apa yang kami kenal. Pertanyaan saya buat saudara, sampai hari ini saudara menyembah objek yang saudara kenal atau tidak? Halo? Saudara mengenal objek yang saudara sembah tidak? Siapa? Siapa? Saudara tahu Yesus? Siapa yang bilang buat saudara? Siapa yang bilang buat saudara? Firman Tuhan. Betul firman Tuhan. Saudara baca, betul. Hanya Yesus yang layak disembah, betul. Pernah ketemu Yesus enggak? Pernah ketemu Yesus? Tidak. Itu siapa yang ngajari saudara untuk menyembah? Roh Kudus. Betul ya? Faham benar nih? Jawaban saudara bisa dipertanggungjawabkan enggak? Karena ketika saudara menyembah apa yang saudara kenal, cara menyembah saudara dengan saya harus berbeda. Halo? Halo? Perempuan ini menyembah apa yang dia tidak kenal, tapi dia punya ritual itu berjalan dengan rapi. Dia menyembah apa yang tidak dia ketahui dan tidak dia kenal. Tapi dia mengatakan di gunung ini nenek moyang kami menyembah. Buat penyembahan di gunung ini. Sementara Yesus bilang, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ada 2 tipe yang saya dapati di sini. Tipe penyembahan Samaria dan tipe penyembahan Yahudi. Tipe penyembahan Samaria menyembah secara keteraturan tapi tidak mengenal apa yang disembah. Penyembahan tipe Yahudi mengenal apa yang mereka sembah tapi tidak dalam keteraturan. Nah, Yesus hadir dalam cerita ini untuk merobohkan 2 tradisi yang dibangun. Ayat 23 mengatakan di sini, saudara perhatikan. Ayat 23. Perhatikan di Alkitab saudara. Tetapi apa? Tetapi apa? Tetapi apa? Saatnya akan apa? Datang. Dan sudah tiba apa? Sekarang bahwa penyembah
penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tradisi Yahudi bagus, mereka punya penyembahan dan pusat penyembahan lahir dari mereka. Perempuan ini mengatakan nenek moyang kami menyembah dengan tradisi yang sudah ada. Dan Yesus merobohkan dua tradisi ini. Satu menyembah dengan tradisi yang rapi, tidak tahu apa yang disembah. Yang di sini tahu apa yang disembah tapi tidak dalam keteraturan. Saudara pernah enggak menyembah Allah dalam iseng-iseng saudara sendiri? Halo? Pernah saudara menyembah Allah yang saudara bilang tadi saudara kenal, Allah yang mengasihi, Allah yang mengampuni, Allah yang sudah memberkati, Allah yang meluputkan dan sebagainya dalam cerita kesaksian saudara. Pernah enggak waktu disuruh tepuk tangan, saudara tepuk tangan asal-asalan. Disuruh menyembah, saudara menyembah asal-asalan. Saudara sedang mengenal enggak saudara punya Allah yang saudara sembah? Di sini poinnya. Yahudi punya sumber penyembahan datang dari bangsa Yahudi. Tapi tidak dalam keteraturan, Allah mereka benar. Di sana di gunung Allah mereka tidak mereka kenal. Tapi keteraturan, ritual setiap saat mereka menyembah secara rapi. Sekalipun semua yang mereka sembah tidak mereka ketahui. Tapi mereka lakukan dengan rutinitas. Dengan semua keteraturan. Orang menyembah Allah yang mereka punya. Punya mata, punya kuping, punya telinga, punya tangan. Tapi tidak hidup. Punya mata tidak bisa melihat. Punya tangan tidak bisa menjangkau. Punya telinga tidak bisa mendengar. Tapi kamu menyembah Allah yang kamu punya. Allah yang punya mata bisa melihat jauh ke depan. Allah yang punya tangan bisa menjangkau saudara. Allah yang punya kuping saudara teriak menangis dia bisa mendengar. Dia tidak pernah tidur. Nah saudara dan saya punya Allah yang benar. Tapi kita punya cara menyembah. Tidak benar. Seenak kita. Itu sebabnya kita bilang dalam ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Roh di situ huruf kecil. Bukan roh huruf besar. Penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh. Roh kecil itu roh saudara dan saya. Yang sudah disentuh oleh roh huruf besar. Roh Allah, roh Yesus, roh Kristus, roh Kudus. Roh kebenaran dalam Alkitab. Kalau saudara baca, ada saudara ketemukan ada roh Yesus Kristus. Itu sama satu. Roh Bapa, roh Allah, roh anak, roh kudus, roh penghibur. Itu sama, roh besar semuanya. Sama. Roh huruf kecil itu roh saudara dan saya. Nah ketika roh yang kecil ini, kecenderungannya sebelum ketemu dengan Tuhan, kecenderungannya liar, tidak taat, suka-suka hidup. Hari ini masuk gereja, haleluya, puji Tuhan, keluar minum mabuk, pukul orang, berzina. Karena rohnya belum disentuh. Berapa banyak orang Kristen yang rutinitas saudara jumpai. Masuk gereja hari Minggu, yes, iya. Masuk gereja di pintu gerbang depan gereja, letakkan rokok dulu, taruh sisi di semua sudut-sudut ada pohon, ada pagar, taruh dulu. Nanti keluar baru ambil lagi, bakar, pulang. Tapi di dalam gereja, ketika masuk gereja semua atribut ditaruh semua di pagar-pagar gereja. Masuk gereja tiba-tiba kudus dadakan. Haleluya, puji Tuhan, angkat tangan. Tapi keluar dari gereja rumah Tuhan sebentar malam, jangan jauh-jauh. Sudah ada aktivitas yang biasa lagi. Nah pertanyaannya, kita kenal enggak apa yang kita sembah? Yesus itu, penyembahan itu pemberian, mempersembahkan. Betul ya? Saudara tahu ketika Yesus lahir, bayi Yesus lahir di kandang Bethlehem. Itu 3 orang Majus yang kaya raya dari timur, Alkitab bilang. Mereka membawa emas, kemenyan dan apa? Mur.
Itu orang yang tidak kenal Tuhan. Hanya melalui bintang saja sebagai penunjuk jalan. Dan mereka tahu bintang ini melebihi bintang yang biasa. Bukan bintang sebarangan. Ini bintang penunjuk lahirnya seorang raja di atas segala raja. Dan ketika mereka datang sampai menemui. Itu orang kaya ketemu dengan bayi tidak ada lakunya. Tapi karena mereka tahu ini bayi ini beda dengan bayi yang lain. Ini bayi raja di atas segala raja. Mereka bukan sampai melepaskan emas mereka, kemenyan, perak, mur dan sebagainya lepas. Tidak. Mereka duduk dan sujud. Dan mereka meletakkan. Persembahan, penyembahan itu persembahan. Bukankah Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya buat saudara? Dia sudah bayar lunas semua di kayu salib. Amin. Amin. Nah, tugas saudara dan saya ini kan menyembah Tuhan. Ayo, saya ajak saudara untuk mengerti dulu. Mari kita lihat dulu. Kita lihat dulu slide berikutnya. Penyembahan lahir karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan, saudara mengenal apa yang saudara sembah. Betul, tadi saudara sudah setuju ya. Saudara kenal. Yesus itu dalam semua berbagai cerita hidup saudara dan saya. Yesus penyembuh, Yesus kekuatan, Yesus meluputkan, Yesus sumber sukacita karena pernah dirundung dengan duka cita. Yesus sumber penghiburan karena pernah mengalami kesepian, loneliness dalam hidup. Yesus adalah sumber kecukupan, pernah mengalami kekurangan. Dan semua cerita Yesus yang saudara tahu. Tapi apakah Yesus sebatas itu? Ketika Yesus kasih berkat buat saudara, saudara menyembah. Ketika Yesus dalam keadaan saudara diizinkan masuk dalam kesulitan-kesulitan hidup. Apakah Yesus itu tidak terbukti lagi? Nah, mari kita akan melihat. Penyembahan lahir karena pengenalan. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saudara kenal. Ketika Yesus datang secara fisik di tempat ini. Dan dia menyaksikan saudara sedang menyanyi puji Tuhan, puji dia. Saudara punya gaya kayak apa? Apakah kursi mengikat saudara? Ini yang datang secara fisik di depan saudara dan saya. Sumber segala sumber, dia punya langit dan dia punya bumi. Dan ketika dia datang dan dia menyaksikan saudara menyembah dia. Apakah saudara dan saya menyembah asal-asalan? Kita kenal dia nih. Kita bisa elu-elukan dia. Saudara, artis kalau datang di lapangan Lumintang. Artis, saudara punya artis yang saudara gandoli, saudara senangi. Tiba-tiba artis itu datang dan saudara tahu saudara adalah fans, idolakan secara berat itu artis. Ketika saudara pergi di lapangan Lumintang, apakah saudara waktu dia nyanyi, dia menghibur kamu dan saya, saudara diam-diam aja? Pasti saudara elu-elukan kan? Iya kan? Saudara kalau bisa ambil tisu, ambil sapu tangan, angkat jari atau tangan saudara lambaikan. Kalau bisa saudara tidak pusing sama siapapun. Karena saudara sedang aktivitas mengenal orang itu. Nah, Yesus itu sumber dari segala sumber. Amin. Ini yang Alkitab bilang, dia patahkan semua tradisi. Hei, kamu kenal tapi tidak dalam keteraturan. Orang sana tidak kenal tapi dalam keteraturan. Tapi dia bongkar tradisi Yahudi, dia bongkar tradisi Samaria, dan dia mengatakan saatnya sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang benar. Bukan tradisi, bukan karena ritual, bukan karena apa-apa, yang benar. Nah, saya tulis di sini, Tuhan tidak mencari penyanyi, Tuhan cari penyembah. Amin. Halo, orang gila juga bisa bernyanyi loh. Bahkan suara lebih dari kita juga. Saudara tahu orang gila tidak bisa nyanyi? Bisa. Orang yang stres tidak bisa ikut audensi. Mereka itu di jalan-jalan lalu mereka nyanyi. Nyanyi tanpa nada, nyanyi. Banyak. Orang gila bisa nyanyi. Mau cari suara yang bagus, enggak ada di gereja, terlalu banyak. Di dunia banyak. Tapi Tuhan mau cari penyembah. Amin. Amin. Dan penyembah itu saudara loh. Suara pas-pasan. Kiri kanan oke. Tapi ketika hati yang menyembah, Tuhan tidak pedulikan merdunya. Tuhan cari hati yang menyembah karena penyembahan lahir dari hati yang mengenal. Halo.
Saudara kan mengenal. Jadi ketika saudara datang, penyembahan terjadi karena saudara memberikan. Apa yang saudara berikan? Syukur saudara. Apa yang saudara berikan? Pujian saudara. Elu-elukan dia. Masyurkan namanya. Berikan dan puji dia. Deklarasikan, proklamirkan bahwa Allah itu besar. Allah itu besar di mana? Senin sampai dengan Sabtu, Tuhan berkati. Senin sampai dengan Sabtu, Tuhan luputkan dari maut. Senin sampai dengan Sabtu, Allah menyembuhkan, Allah memulihkan. Semua Allah berperang di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hari Minggu adalah hari di mana saudara merayakan semua kebaikan Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara merayakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan, angkat tangan puji Tuhan, tidak usah pusing sama orang di samping kiri kanan. Karena kan kita mengalaminya secara pribadi. Halo? Tuhan kan kasih mujizat secara pribadi, secara unity iya, secara pribadi juga buat kita masing-masing. Nah ini caranya. Jadi kalau saudara, aduh saya suara pas-pas. Tuhan cari penyembah, bukan Tuhan cari penyanyi. Saya mau tanya saudara, ketika saudara nyanyi lagu rohani, ada damai enggak? Halo? Apakah terjadi putus asa ketika saudara nyanyi? Tadi, karena salibmu ku hidup. Putus asa enggak di situ? Atau terjadi kekuatan? Amin. Nah ketika saudara nyanyi kayak begitu, saudara harus ekspresikan, mendeklarasikan, proklamirkan bahwa salib menuntaskan, salib menyelesaikan, salib memulihkan, salib membawa kemenangan dan semuanya. Dan kita harus menggemparkan itu ruangan. Karena ibadah itu bukan ibadah keterikatan. Siapa yang ikat saudara? Setiap hari Minggu datang di sini, ada orang yang ikat tangan dan kaki saudara. Nanti minggu-minggu depan saya bilang sama Ibu Uki 1 bulan ini saya spring tentang penyembahan. Kenapa harus tepuk tangan? Kenapa harus ngomong haleluya? Kenapa harus bilang amin? Kenapa harus melompat? Itu semua nanti kita belajar. Ada semua dalam Alkitab. Jadi aktivitas orang karismatik namanya karismatik. Berarti dari kata karis. Karis itu apa? Karunia. Pemberian. Jadi Tuhan kasih semua buat saudara. Amin. Nah mari kita lihat slide berikutnya. Coba tolong saya. Penyembahan adalah sarana latihan hati atau spiritual rohani yang lahir dari kekudusan. Kenapa kekudusan? Karena hati saudara, roh saudara yang kecil sudah disentuh oleh Roh Kudus. Sehingga terjadi kekudusan. Saudara orang kudus, amin. Halo, yakin dah saudara orang kudus? Pak, Senin sampai Kamis masih ada jatuh bangun. Tidak peduli, Tuhan tidak lihat itu Senin sampai Kamis. Tuhan tahu kamu sudah dikuduskan. Saya bukan lahir dari orang kudus. Saya lahir dari orang berdosa tapi saya dikuduskan. Saya tidak benar dari kecil tapi saya dibenarkan. Amin. Oke, sama-sama setuju ya. Saudara dikuduskan. Mana orang kudus bisa angkat tangan? Yakin dulu, angkat tangan lama-lama. Saya dikuduskan, sama-sama bilang. Status saya adalah orang yang dikuduskan. Dan saya kudus. Tuhan cari penyembah yang kudus. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Nah ini, aktivitas penyembahan adalah sarana latihan hati. Yang lahir dari kekudusan. Yang menghubungkan manusia dengan pihak Allah yang kudus. Karena yang berdosa dengan Allah tidak bisa ketemu. Tuhan kuduskan kita sehingga hati yang dikuduskan bisa ketemu dengan Sang Kudus. Bisa mengerti ya? Jadi ketika saudara menyembah, saudara tidak menyembah dalam ketakutan. Saudara tidak menyembah di dalam semua kesusahan. Tapi ada roh keberanian, ada roh penghiburan, ada roh sukacita yang membuat saudara melompat, yang membuat saudara menari, yang membuat saudara mengangkat tangan, yang membuat saudara bersorak-sorak, yang membuat saudara mengatakan haleluya, amin dan semuanya. Itu roh yang sudah membenarkan saudara, Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak, ekspresi hati. Orang punya ekspresi ketika mengatakan Tuhan baik bagaimana? Halo? Oke. Saudara pernah dimasakin enak sama istri, lalu saudara mengatakan seumur-umur ini makanan yang paling enak.
Apakah saudara mengatakan seumur-umur? Ini makanan yang paling enak. Tidak ada, cara memuji kan bukan begitu. Cara memuji kan ekspresi kan? Halo? Betul enggak? Iya. Kalau sudah bilang, Mah, Hani, Beb, mau sapa, Darto, Helm, ke siapa? Sudah akan bilang, Say, ini makanannya paling enak. Waduh, enak banget. Oh, bangetnya itu ditarik. Karena enak kan? Betul enggak? Suami datang pulang kerja, usaha capek, keluarkan peluh keringat, tidak mikir makan, tahan lapar, yang penting dapat sesuatu. Pulang dia pergi, dia bilang, Hani, kamu mau apa? Pap, bawa pulang yang kering aja. Enggak, ini kelebihan, tenang aja. Aku udah atur kok. Oke, kamu mau apa? Kamu tahu apa yang aku butuhkan. Dia cari yang terbaik. Karena selama ini ketika tidur di tempat tidur, suara itu seperti bel dan alarm yang berbunyi. Aku suka ini, tapi aku belum punya kekuatan. Dan suaminya rekam dengar. Ketika ada berkat, suaminya beli. Ketika suaminya beli, suaminya bilang, kamu pejam mata sebentar dong. Nggak boleh buka mata, pejam benar. Dia taruh. Kamu lihat sebentar. Haleluya. Iya kan? Pasti senang dah para wanita, istri-istri. Senang dah. Nggak pernah dilakukan Pak. Halo. Ini contoh. Tapi bisa kan terjadi sekalipun tidak begitu kelihatan mahal, tapi kan ada ya. Iya kan? Ada. Hani, aku ndak tahu mau ngomong apa lagi. Thank you. Itu ekspresi kan? Iya kan? Ya mungkin 1 tahun datang 1 kali kan? Iya kan? Kalau ingat lagi kan? Saudara menyembah Tuhan yang selalu ingat saudara loh. Halo? Dia ingat saudara dalam ingatannya. Dia catat saudara punya semua pergumulan di dalam telapak tangannya. Dia tidak pernah lupa apapun. Ketika hari Minggu minggu 1 kali hanya 1,5 jam di tempat ini. Ibadah pun nyanyi dari awal sampai akhir ada waktunya palingan 30 menit. Saudara pun nanti datang mungkin agak telat. Saudara nikmati hanya 2 lagu. Kalau 2 lagu sudah datang, ekspresi menyembah Tuhan beda dong. Halo. Jangan sudah datang cari-cari apa lagi dalam tas. Ibu-ibu stop. Konsen buat Tuhan, amin. Ya. Saya khotbah begini Tuhan Yesus dengar loh. Jangan cari-cari sesuatu lagi. Bongkar tas, bongkar sana, bongkar. Sudah diam situ menyembah Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari. Ekspresi hati. Amin. Tepuk tangan, lompat, haleluya, kegirangan. Nanti saya bicara tentang minggu depan tentang Raja Daud. Saudara tahu Raja Daud dalam Alkitab? Tahu Raja Daud dalam Alkitab? Itu raja yang paling besar. Bangsa Moab, Amon semuanya ketika dengar nama Daud turun di medan peperangan. Ciut kecil hati. Karena Daud disertai oleh Tuhan. Itu raja yang dahsyat namanya Yesus anak Daud. Itu dalam Alkitab. Jadi kalau saudara Natal setiap tahun Yesus anak Daud. Daud punya nama disebut di situ. Nah Daud itu siapa? Anak ingusan yang ada di padang belantara yang menjaga 2-3 ekor kambing domba tidak banyak. Tapi ketika dia ada di padang, dia ambil alat musik kecapi, dia nyanyi puji Tuhan. Dan dari padang Tuhan bawa dia di singgasana raja, menjadi raja. Tapi ketika dia menyembah Tuhan, Alkitab mengatakan seperti Daud menari. Dia lupa semuanya sampai jubahnya lepas. Dia muji Tuhan kayak orang gila. Itu raja. Saudara dan saya kan belum jadi raja. Belum pakai mahkota, lihat pun jarang. Belum raja loh. Ketua RT hanya 30 kakak di situ. Tapi ini Raja Israel loh.
Dia menyembah Tuhan seperti orang gila, Alkitab bilang. Dia tidak pusing apapun. Dia menari, dia melompat, dia menari, dia melompat, dia menari, dia melompat. Karena Yesus itu raja bagi dia. Nah, Tuhan sedang cari orang yang kayak gitu. Amin. Jangan saudara melompat di sini, menari sini, terus ada orang bilang, "Awih." Jangan pusing. Karena memang dia orang aneh. Karena memang kita harus menyembah Tuhan. Amin. Ekspresi. Halo, katakan ekspresi. Saudara punya ekspresi? Ya? Betul Ibu Desak? Ya, lepas masker karena matanya saya sudah lihat ketawa dari tadi. Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat ayat Alkitab nih. Saudara perhatikan. Nah ini. Saudara perhatikan sama dengan Alkitab yang saudara pegang. Wahyu pasal 4 ayat 10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapan dia, huruf besar, Yesus Tuhan Allah. Di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan takhta itu sambil berkata, ayat 10, coba perhatikan. Sambil berkata ayat 11, coba perhatikan, buka Alkitab saudara. Ayat 11, mereka berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau Allah yang layak menerima apa? Yang layak menerima apa? Puji-pujian, bukan pujian. Puji-pujian, berarti aktivitas memuji, menyembah itu Tuhan suka. Amin. 24 tua-tua yang berbaris di samping kiri kanan takhta anak domba Allah. Ketika mereka melihat Yesus, mereka melepaskan mahkota, melemparkan di hadapan takhta itu. Dan mereka sujud dan menyembah dan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada diciptakan. Amin. Haleluya. Mahkota, mari saya bicara tentang mahkota. Slide berikutnya, perhatikan. Mahkota itu bicara tentang lambang, betul? Halo? Lambang. Mahkota. Putri Indonesia menang pakai apa? Mahkota. Tuhan sudah memahkotai saudara? Karena dia sudah menang di kayu salib. Dia memahkotai saudara dengan kemenangan. Dia memahkotai saudara dengan semuanya. Secara rohani ada mahkota di kepala saudara dan saya sebagai tanda kepemilikan Yesus yang sudah memberikan mahkota itu. Amin. Amin. Nah sekarang mahkota itu status, lambang. Mahkota yang kita punya itu apa? Secara jasmani atau secara sekuler. Mahkota itu ilmu pengetahuan kita, jabatan kita, nama baik kita, kekayaan kita, kehormatan, kecantikan, ketampanan, hobi, kekuasaan, sukanya kita, posisinya kita, itu mahkota semuanya. Ketika saudara menyembah, jangan ada atribut ini menempel pada saudara. Karena itu akan menghalangi saudara menyembah Tuhan. Halo, saya jujur dengan saudara ini. Harus ngomong benar, saya gembala, saya harus ngajar yang benar buat saudara. Ya ketika saudara dengar orang-orang, jangan saudara menyembah Tuhan pakai berlian banyak-banyak lalu saudara begini. Memangnya surga itu silau, lihat saudara punya itu semua. Hei, di atas lebih kaya, lebih terbaik dari yang di bumi yang berdosa ini. Jadi ketika saudara menyembah, mau jam saudara, mau cincin saudara, mau apapun. Jangan kasih silau sorga, lalu angkat setengah-setengah. Angkat yang benar. Amin. Kadang-kadang kita mau aktivitas menyembah, tapi kita bawa semua pernak-pernik kita ini. Mau gaya, mau jangan itu membebani saudara dan saya. Amin. Kita menjadi orang yang bebas menyembah, bebas berekspresi, bebas melakukan apapun. Karena Allah sudah tebus saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi ketika saudara mau menyembah Tuhan, letakkan semua yang ini loh. Letakkan jabatan, letakkan status nama baik, letakkan kekayaan, letakkan kehormatan, letakkan kecantikan, tampan, semua hobi, kesukaan, posisi, letakkan semua. Dan saudara datang sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan cari itu. Kasih tahu sama-sama, Tuhan cari itu. Tuhan cari itu. Kembalikan yang gereja punya sekarang.
Kembalikan. Yang orang puji dunia, orang sampai histeris, orang sampai baku injak di lapangan hanya karena idola-idola artis-artis tertentu. Kembalikan semua ke gereja karena Tuhan harus layak disembah. Amin. Saudara, coba saudara senyum sebentar, ada kehidupan di tempat ini. Amin. Amin. Minggu depan mulai berubah, amin. Halo. Halo. Tuhan cari ekspresi. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Mari kita berdoa. Siapkan hati saudara, karena kita akan makan dari tubuh dan darah Kristus. Ada pribadi yang sudah lakukan itu buat kita. Kita hanya memperingati semua apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus hidup dan berkuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang di rumah-rumah siapkan roti atau biskuit atau hosti. Siapkan juga perjamuan, cawan, ada sirup, ada teh atau air putih. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya minta kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Para tim profetik akan siapkan satu pujian. Saudara berekspresi menyembah Tuhan. Jangan pikir waktumu, karena Tuhan punya waktu dengan saudara hari ini. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Amin, Tuhan Yesus. Kau berikan hidup-Mu. Amin. Sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuteri. Berapa banyak yang sudah menerima pengampunan? Kasih Yesus Orang yang menerima pengampunan, ekspresinya. Yes, Tuhan Yesus. Mengalir di Kalvari, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu Haleluya. suci.
Saya minta bagian yang bertugas mengedarkan cawan perjamuan mulai dari belakang ke depan. Haleluya. Sorak-sorak haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Kami angkat setinggi-tingginya. Kami menghormati, memperingati apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Yesus menjalani Via Dolorosa, jalan kesusahan, jalan kekelaman, jalan penderitaan. Dia harus menjalaninya. Tubuhnya yang disiksa, dicambuk beratus kali, diludahi, diejek, difitnah. Dia lakukan itu semuanya. Sampai pada siksaan, cambuk-cambuk Romawi yang mengganas 40 kurang 1 kali. Itu mencabik-cabik dagingnya. Tidak ada lagi kelihatan rupawan. Begitu buruk rupanya. Dia melakukannya dengan satu alasan. Dia mengasihi kita. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti. Ia mengangkatnya. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku, dagingku yang dipersembahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Umat kesayangan Tuhan, apakah saudara yakin bahwa tubuh Kristus yang dihancurkan buat saudara dan saya berkuasa memulihkan, berkuasa menyembuhkan,
Dan oleh bilur-bilurnya kita sekalian sudah disembuhkan hari ini juga di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Pindahkan cawan di tangan kanan. Angkat dengan tangan kananmu setinggi-tingginya. Salib. Di sana semua hutang dosa kita dilunasi. Keburukan kita dipikul di dalam tubuhnya. Tidak ada yang menarik dari rupa Yesus ketika dia disalibkan. Mengerikan semua orang melihatnya. Darahnya ditumpahkan semuanya. Untuk menebus saudara dan saya. Membenarkan saudara dan saya. Kita menjadi ciptaan Allah yang baru. Demikian sesudah makan. Ia mengambil cawan. Lalu berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Yang aku tumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Umat kesayangan Tuhan. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa darah Yesus yang ditumpahkan di kayu salib berkuasa menyelamatkanmu. Berkuasa menebusmu. Berkuasa membenarkanmu. Berkuasa menguduskan saudara dan saya. Kita dijadikan ciptaan Allah yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dengan iman dan percaya kita. Kita dipersilakan. Minum dari cawan ini. Sebagai tanda persekutuan. Di dalam penderitaan Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau baik. Suami istri yang ada. Saling genggam tangan. Aku minta kasih Yesus mengalir di dalam setiap kehidupan pernikahan anak-anakmu. Kekudusan Tuhan mengalir. Sukacita Tuhan datang. Keberkatan Tuhan terjadi. Tuhan mengokohkan setiap pernikahan. Rumah hati yang dibangun. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Suami istri menjadi suami istri keberkatan. Suami istri yang bersukacita. Suami istri yang menjadi kebanggaan anak-anak. Aku berdoa berkat-berkat surgawi. Ketaatan, ketundukan, mengasihi. Ada pada setiap rumah tangga dan pernikahan yang ada. Aku meruntuhkan hati yang keras. Aku membangun hati yang taat. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang mengasihi. Di dalam nama Yesus. Jauhkan dari setiap pernikahan. Kepura-puraan. Kemunafikan. Jauh semuanya. Dan aku panggil. Roh kebaikan dari Kristus Yesus datang. Terjadi. 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 Terjadi dalam setiap pernikahan yang ada. Suami istri menjadi pohon keberkatan bagi generasi-generasi yang ada. Rumahmu di tempat ini
penuh dengan keluarga-keluarga yang bersukacita, rumah tangga yang harmonis, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, dan api Tuhan ada di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak muda, angkat tanganmu buat Tuhan. Genggam generasi muda ini dengan tanganmu yang berkuasa. Mereka adalah generasi anak panah di tangan pahlawan yang meluncur tepat pada sasarannya. Aku berdoa, generasi yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang taat, anak-anak muda yang menjauhkan diri dari dosa, tidak kompromi dengan dosa. Di dalam nama Yesus. Hari Minggu adalah hari yang bersukacita, hari yang berkemenangan, hari perayaan. Kami mempresentasikan kebaikan Yesus dalam hidup kami. Kegirangan Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kanaan Kids menjadi anak-anak yang diberkati. Anak-anak kecil menjadi milik pusaka di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus. Suami istri yang sedang bergumul, entah itu dengan kesehatan, sama-sama sepakat dengan saya. Masih ada mujizat yang Yesus kerjakan. Masih ada mujizat. Jangan pilih action plan yang ada. Jangan pilih-pilih yang lain dulu. Konsentrasi kepada Yesus yang menyembuhkan. Kamu harus alami Yesus yang baik. Sama-sama sepakat dengan saya. Yang sedang bergumul, tetap menyatukan hati suami istri. Saya mau melepaskan doa tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Ada kesatuan dan kerukunan, maka ada kebaikan Tuhan yang terjadi. Ada kebaikan Tuhan yang mengalir dalam nama Yesus. Aku berdoa, yang sedang bergumul dengan kesehatan, bilur-bilur Yesus masih ampuh sampai dengan hari ini. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kami percaya, kami disembuhkan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Peristiwa Tuhan memberi makan janda Sarfat terjadi juga dalam setiap kekurangan kami. Kebaikan Tuhan nyata di atas setiap suami istri, anak-anak muda, anak-anak kecil yang ada. Segala berkat ini memenuhi rumah-rumah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu dapat mempersiapkan persembahannya sebelum kita akan berdoa. Mari saat ini kita angkat persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat benih yang sudah Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau menabur Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu segala yang kami peroleh Tuhan semuanya berasal daripada-Mu, dan kami mau berikan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menabur pada pagi hari ini dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam segala hal apapun yang Tuhan percayakan. Engkau berikan hal yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang siap menabur sama-sama katakan amin. Sama-sama jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu. Hosana. Terima kasih Yesus. Hosana. In the highest. Let our King be lifted up. Hosana, Hosana.
Hosana bagi penebus. Hosana bagi Allah pencipta langit dan bumi. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kejadian-kejadian yang sudah Tuhan adakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat cara Tuhan memelihara. Kami berterima kasih buat cara Tuhan meluputkan. Tuhan menyembuhkan. Allah Yehova Jireh, Allah Yehova Rafa, Allah Yehova Sitkenu. Terima kasih Bapa. Allah Yehova Syama, Allah Maha Hadir. Kami berterima kasih. Mari umat kesayangan Tuhan, buka kedua belah tanganmu, arahkan wajahmu. Terima kasih buat Allah yang sudah memberkati kami selama seminggu yang sudah kami lewati. Umatmu yang bersuka cita, umatmu yang bersyukur, umatmu yang hidup dalam kemenangan, umatmu yang sudah disembuhkan, umatmu yang bertambah setahun usia dalam pernikahan, dalam umur, umatmu yang bersuka cita dengan pernikahan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, mereka menjadi kebanggaan Allah di rumah Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, yang hidup dengan sukacita, pertolongan, mujizat. Aku pun bersyukur buat Tuhan, karena Engkau dahsyat dan ajaib. Kami mau pulang Tuhan, kami buka tangan bagi Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada Engkau dan saya, dan memberikan bagi kita kasih karunia dan rahmat-Nya. Damai dari Yesus Kristus putranya yang tunggal diberikan dalam hari-hari kita. Roh Kudus yang kaya akan sukacita dan penghiburan akan selalu menghiburmu. Kita akan dihibur dengan sukacita dikala kita sendiri, dikala kita sepi. Tuhan Allah penghiburan itu akan menguatkan saudara dan saya. Kita terpelihara di dalam semua kebaikan Allah bagi kita. Dijamin dalam semua kehidupan kita. Keluar dan masuk kita dipimpin, disertai, diberkati. Bakul dan tempat adonanmu terisi dengan gandum yang terbaik, dengan anggur yang terbaik. Kemahmu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, sehingga tidak ada kesakitan, malapetaka, penyakit sampar menjauh dari kemahmu. Seluruh prestasimu, posisimu, usahamu, apapun itu, ada tangan Tuhan di sana. Dan tangan Tuhan yang mengokohkan, memberkati. Segala berkat yang baik, saudara dan saya kami terima di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.